Ya, dan tidak perlu begadang nunggu-nunggu. Tapi berbeda dengan tahun baru Masehi, kalau ingin menyaksikan pergantian tahun baru harus begadang. Nunggu sampai jam 2, jam 12. Jadi tengah malam baru diumumkan pergantian tahun. Ya, dan itu jam 12 malam adalah waktunya uka-uka. Atau waktunya uka-uka kapadil, uka acut, uka anak, uka utang. Gitu. Subscribe Abah Channel. Sekarang mantap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Wa qala aidan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun fa inistunfirtum fangfiru. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah ta'lim Musholah At-Thahiriyah, para sepuh, para asatid, para hujaz, para tokoh masyarakat, para bafa dan pemuda, khususnya pengurus Musholah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran muratibil acara, para sesepuh yang semua hadir insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana malam ini adalah malam kedua di bulan yang pertama tahun baru Islam 1445 Hijriah. Dan kita sudah menemukan ciri-ciri setiap pergantian tahun baru Islam, yaitu cirinya pawai obor. Geus kapadil inget mun aya pawai obor, oh berarti tahun baru. Jangan tahun baru mah pawai obor. Ya. Yang kedua, semua kalangan menyaksikan, dari mulai anak kecil, balita sampai manula, nenek kakek turut menyaksikan tahun baru Islam, sebab pergantiannya maghrib. Maghrib pan anu HSG dihudangkeun, nu di leuweung balik, nu di sawah balik, yang di pasar balik, nu keur ngojege nu keur ngagreb balik. Maghrib ge. Ya. Kemudian mana cirinya, sambutannya? Oh, menyambut tahun baru pas dengan lantunan azan. Begitu datang tahun baru,
terbenam matahari dari sebelah barat, berganti tanggal, berganti bulan dan tahun, maka dikumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eueuh petasan, eueuh kembang api, eueuh trompet. Tidak ada. Ya. Dan tidak perlu begadang nunggu-nunggu. Tapi berbeda dengan tahun baru Masehi, kalau ingin menyaksikan pergantian tahun baru harus begadang. Nunggu sampai jam 2, jam 12. Jadi tengah malam baru diumumkan pergantian tahun. Ya, dan itu jam 12 malam adalah waktunya uka-uka. Atau waktunya uka-uka Kapadil, uka acut, uka anak, uka utang. Gitu. Jadi waktunya uka-uka itu jam 12 malam, ya. Nah, karena logikanya ketika bicara tentang siang itulah terbitnya matahari. Begitu terbenam, hilang terang, datang gelap. Maka di mana gelap, datang malam. Maka siang dan malam perbedaan dan pergantian tanggal. Maka berarti setelah angkanya bertambah 1444 menjadi 45, berarti umur kita juga bertambah kolot. Atau iya, bertambah kolot. Pak Mail, nambah ngora apa nambah kolot? Tuh. Lamun kolot pak teu paeh-paeh, hirup bae, berarti ngaranna awet kok. Awet kolot. Wih, hebat cenah Pak Mail mah, kunaon awet kolot. Sebab panggihna geus kolot, sampai ka kuari kolot bae, Pak. Ya. Jadi sekarang mah ada orang umurnya 60, 70 itu udah alhamdulillah. Sebabnya jarang diketemukan yang sudah 1 abad. Beda dengan kaum-kaum dulu, nabinya panjang umurnya, otomatis umatnya juga panjang umurnya. Apalagi di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Nuh. Kalau 200 tahun itu baru anak muda. 200 tahun eta anak muda. Kayak lamun geus 600 tahun setengah tua. Kayak lamun geus 800 tahun kakarak disebut aki-aki. Itu. Kalau sekarang mah anak mudanya adalah 20 tahun. 40 tahun sudah jadi bapak. 60 tahun geus jadi engkong. 70 tahun jadi bobongkong. Itu. Maka alhamdulillah apa kita ternyata doa-doa kita semua diijabah. Dari kemarin-kemarin kita ngaji, berharap mudah-mudahan dipertemukan dengan tahun baru Islam. Sekarang terbukti udah ada di tahun baru Islam. Alhamdulillah ya. Apapun ciri-cirinya silahkan. Kalau mau mengadakan acara penyambutan. Biasa nama Aceh nungges-nges mah menyambut tahun baru ngaliwet dina daun. Jaita majingdak teu tahun baru geja nyatu bae. Teu kudu nungguan tahun barunya nya ngaliwet mah tah. Ya, dari zaman dulu di pinggir rel pasar ayam sampai kali pojok tiap tahun baru apa acaranya? Kokobok. Lah, teu ngantik nungguan tahun baru dak kokobok mah. Ya. Jadi memang seperti itu tradisi namanya. Ada mungguh istilah, ada mungguh lugot, ada mungguh syariat seperti sholat. Menurut bahasa mah sholat teh doa. Tapi kalau menurut agama bahwa sholat itu pekerjaan ucapan yang dimulai dengan takbir yang diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Ya, sebagai kita kesimpulan bahwa Allah berikan kita panjang umur dan sehat, maka saya akan mengedepankan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas
mantola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya manusia adalah ketika umurnya bertambah, maka mudah-mudahan harapan kita taat dan takwanya juga bertambah. Itu. Jadi tidak ada orang dikatakan baik dalam segi yang lain ya. Misalnya agama memuji bahwa dia kaya, duitna loba, ente. Dipuji oleh agama bahwa pangkatnya makin tinggi, belum tentu. Karena semuanya itu adalah ujian. Ketika orang diangkat tinggi-tinggi, bisa turun enggak dia dengan selamat? Jala loba nama ragagpan. Tuh, ya. Soekarno nges luhur puncaknya ragag. Tuh. Soeharto tuh tinggi ragag, tuh bisa turun. Gus Dur nges luhur, tuh bisa turun ragag. Ya, jadi kan manusia itu pangkat bukan berarti kemuliaan. Duit bukan kemuliaan. Jabatan bukan kemuliaan. Tapi hanya satu yang dianggap mulia adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaanmu di sisi Allah adalah takwanya. Maka disebut dalam lagu, derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Si miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Cicing baik padil. Menikmati buah-buah HS yo. Aduh, kantus mah pikiran atau paruguh di mana boaya. Aduh, insyaallah ya. Jadi alhamdulillah itulah orang yang terbaik, orang yang apabila umurnya bertambah maka semakin bertambah kebaikannya insya. Yang kedua wasarun nas mantola umuruhu wasa'a amaluhu. Manusia yang dianggap buruk, yang tidak baik, kata Nabi, umurnya bertambah, durhakanya bertambah. Ini mah kita mohon ditolak. Na'udzubillahi min. Jangan sampai kita diberi kesempatan, diberi kesehatan dan kehidupan, malah kita menyalahi gunakan. Karena saya sering sampaikan, jadikanlah aji mumpung 3K. Kalau RW mah 3K, kebersihan, ya, ketertiban, keamanan. RT, RW, lurah, lamun sambutan 3 pilar 3K. Etabe di mana-mana. Ya, 3K keamanan, kemudian ketertiban, ya, kemudian kebersihan. K3 beda dengan versi kiai. Lamun versi kiai mah K3 engke anu kaopat mah ulah ka dibahas. Ieu mah 3 behelanan. Ya, nu ka3, nu kaopat mah gampang. Mana 3K? Yang pertama adalah kesehatan. Karena semua modal yang paling utama dari manusia adalah loba duit ge ai gering mah teu haren. Bener teu kapadil? Jelema boga duit miliaran, bahkan triliunan, tapi nyeri huntu moal seri-seri acan. Kecewa ben ya. Ya. Berarti kalau kita diberikan sehat, jadikan aji mumpung. Mun digawe mengpengker mun keur ngaji mengpengker, lah aing nek ngaji dak mengpengker sehat, jaka mari ge gering boro-boro. Tuh. Tapi lamun teu dijadikan aji mumpung ku orang, maka kita rugi. Mana ruginya? Sehatnya aja kita enggak bisa berbuat apa-apa, apalagi sakit. Nah, itu. Yang kedua, kesempatan. Tidak ada 2 kesempatan itu. Diberikan oleh Allah hanya 1 kali. Mumpung ada kesempatan. Karena enggak tahu besok mah, umur juga enggak tahu, ajal enggak tahu, Ijroil juga enggak tahu kapan datangnya. Jangan-jangan minggu besok. Mumpung lagi sehat, mumpung lagi sempat, jadikan aji mumpung.
Sekarang kalau dibalik, sempatnya aja nggak bisa, apalagi sibuknya. Jadi kita mah harus selalu aji mumpung, cadangan. Yang terakhir adalah yang ketiga, kehidupan kaknya. Berarti kita sekarang berpikir, mumpung masih jelema hirup eta mahal kapadil. Wow, artis yang cantik jelita dilamar 2 miliar ditolak ku kapadil. Atuh 2 miliar pan duit gede eta ih. Tapi ditolak, kenapa? Karena dia orang kaya dan dia lebih banyak uangnya daripada kapadil 2 miliar. Begitu mati besoknya datang saudaranya kapadil, sekarang mah jangan 2 miliar katanya, gratis. Cek kapadil teu hayang ai. Nah sebabna bangke. Kemarin mah mahal juga karena hidup. Sekarang mati jadi tidak berharga. Badan pun tak berharga. Tuh, cek omah eta. Setelah ditinggal nyawa, jangankan orang lain kapadil, boro-boro batur, anak pamajikan, tak sudi lagi bersama. Tuh. Padahal waktu pacaran mah, kakanda, kemanapun kau pergi, aku ikut juga. Meskipun ke lubang semut, kita selalu berdua. Pret. Ya, bohong itu. Bohong. Ya, semuanya. Nah, maka oleh karena itu, ketika orang masih hidup, minimal masih bisa bayar hutang ka jelema, hutang ka Gusti Allah. Mun urang masih hirup, masih bisa kapadil ngodoan salat. Bener tuh? Saperak 2 perak masih bisa nyari coba pae, sagobang ge moal bisa. Malah nu aya dibiayaan lain ngabiayaan. Kalau sudah mati, boro-boro salat, boro-boro ngaji, nu aya disolatin, diajiin tuh. Makanya kenapa orang-orang itu ditahlilin? Karena nggak bisa tahlil. Kenapa diajiin? Karena udah nggak bisa ngaji, kasihan. Kita bantu transfer orang mati dengan ngaji Yasin. Kalau dia masih hidup, tekudu khususon irrohi padil. Irup kene. Ulah ka dihadiahan. Ke lamun geus almarhum kara khususon illaruhi. Kan begitu, ya. Nah, maka oleh karena itu yang 3 tadi akan menguntungkan kalau dijadikan aji mumpung. Tapi kalau kita biarkan terbengkalai akan menjadi suatu kerugian. Maka kalau kesehatan, kesempatan, kehidupan sudah dijalani, ngaji enggeus, urang beres, kak nu kaopat naon kekenyo. Geus aya pan tuh cau aya, kue aya, kopi aya, tinggal barang dahar doang, teu batal ngaji, teu batal ganjaran. Mangga padil gerak kekenyo. Oh, itu ulah segen-segen cek ngopi teu neunang. Lamun sorangan salat mah teu kaburu ngopi, teu kaburu dahar. Aing ngaji mah bebas, diuk neug tutug tuur teu naon. Aceng nyender teu naon. Ieu kolot-kolot aceng bae. Sampai aki-aki ge aceng bae mah. Moal kolot-kolot awet naon ieu ngaranna.